Halo guys, selamat datang di Garuda Sepak Bola Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda Sepak Bola Indonesia. Sebelumnya kita ucapkan syukur dan selamat setelah 16 tahun penantian, Timnas Indonesia resmi dinyatakan lolos dari ajang kualifikasi Piala Asia 2023. Dan kali ini kita akan membahas 7 deretan tingkah kontroversi Iwan Bule, Ketua Umum PSSI yang mendapat julukan dari netizen si paling berjasa untuk Timnas Indonesia. Muhammad Iryawan atau yang kerap disapa Iwan Bule terpilih sebagai Ketua Umum PSSI untuk periode 2019 sampai 2023 setelah menang mutlak pada Kongres Pemilihan PSSI 2 November 2019. Dari 9 calon yang maju, 6 diantaranya mundur saat Kongres baru dimulai. Iwan Bule berlatar belakang pejabat kepolisian. Sebelum menjadi Ketua PSSI, mantan Kapolda Jawa Barat ini menduduki posisi sebagai Sekretaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional. Baru 5 bulan berstatus sebagai pimpinan tertinggi PSSI, kepengurusan Iwan Bule dianggap telah membuat sejumlah keputusan kontroversial yang mengundang perhatian publik. Dan berikut rangkumannya. Membelot dari Warix ke Mills. Aparel asal Thailand, Warix, terkejut saat PSSI mengumumkan kerjasama dengan Mills sebagai penyedia peralatan olahraga untuk Timnas Indonesia seluruh kelompok umur. Padahal sebelumnya, produk milik Warix telah didistribusikan dan dipakai oleh para pemain Timnas U19 saat pemusatan latihan di sejumlah kesempatan. Dari kabar yang beredar, jalinan kemitraan antara Warix dan PSSI diduga masih bersifat gentleman agreements alias perjanjian yang belum dibubuhi tinta hitam di atas putih. Meski demikian, Mills merupakan produk lokal yang layak diberdayakan. Kedua belah pihak sepatutnya menghormati kesepakatan tersebut. Angkat adik iparnya jadi wakil sekjen PSSI. Kontroversi Iwan Bule selanjutnya adalah dugaan adanya praktik nepotisme. Benarkah Iwan Bule melakukan praktik nepotisme di PSSI? Kecurigaan itu muncul setelah dirinya mengangkat adik iparnya Maaike Ira Puspita sebagai wakil sekjen PSSI pada 16 Januari 2020 lalu. Maaike Ira Puspita sendiri merupakan istri dari Kapolres Kepulauan Seribu AKBP Muhammad Sandi Hermawan yang merupakan adik dari Iwan Bule. Saat Tisha mundur dari sekjen PSSI, Maaike Ira disebut-sebut sebagai penggantinya. Belakangan, sejumlah anggota Komite Eksekutif Exco PSSI membantah promosi jabatan tersebut. Punya rencana masuk ruang ganti pemain. Iwan Bule juga pernah berencana masuk ruang ganti Timnas Indonesia pada final Piala AFF 2020. Sontak, hal itu ditentang warganet lantaran kehadirannya dianggap dapat mengganggu konsentrasi para pemain Timnas Indonesia. Alasan lainnya, apabila rencana tersebut benar-benar dilakukan, Iwan Bule terancam melanggar regulasi Piala AFF. Wakil Ketua PSSI tunjuk anaknya jadi manajer PT RIP. Selanjutnya, ada kontroversial PSSI era Iwan Bule yang kembali disorot publik adalah pemilihan manajer oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru sekaligus Wakil Ketua Umum PSSI, Cucu Sumantri. Cucu dikabarkan menunjuk putranya Pradana Aditya Wicaksana sebagai General Manager PT LIB. Ini menuai kontra dari para warganet yang menyebutkan bahwa Liga Bola Indonesia seolah sudah menjadi ladang bisnis keluarga. PSSI sebut Iwan Bule paling berjasa. Nama Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan atau Iwan Bule kembali disorot usai sebuah artikel di laman resmi Persatuan Sepak Bola Indonesia ini bikin jengkel banyak warganet. PSSI mengklaim Iwan Bule sebagai sosok paling berjasa. Alih-alih menyanjung perjuangan sang pelatih Sintayong dan anak asuhnya, PSSI justru menyebut Iwan Bule sebagai tokoh utama dalam kemenangan bersejarah atas Kuwait. Siapa tokoh utama di balik kemenangan hebat Indonesia 2-1 atas Kuwait? Jawabannya jelas Iwan Bule. Tulis PSSI dalam sebuah artikel berjudul Pecahnya Rekor 42 Tahun di laman resmi mereka. Komentarnya terkait training center Sintayong dan minta netizen patungan. Kembali beredar komentar yang cukup menggelitik dari Ketua Umum PSSI terkait training center dan pelatih timnas Sintayong. Dilansir dari teman-teman @Indosupporter dan video wawancara bersama @Tommy Deski, Pak Iwan Bule muncul dengan komentar yang agak nyelekit bagi segenap pendukung timnas Indonesia. Komentar pertama, Pak Iwan Bule menyebut bahwa permintaan TC dan STY hanya bagian untuk mengalihkan isu kegagalannya menggapai target juara di ajang SEA Games kemarin. Karena kemarin Sintayong tidak mencapai target,
di SEA Games, dia alihkan ke TC. Sebetulnya salah dia. Komentar dari seorang ketua federasi itu terkesan seperti sedang melempar kotoran kepada sang pelatih. Lalu Pak Iwan menyebut terakomodirnya kegiatan timnas yang memang sudah seharusnya demikian adalah hal yang luar biasa. Jadi janganlah bicara soal TC. Seperti kasus terakhir saat timnas gagal mendapat lapangan latihan, justru melempar kesalahan kepada pelatih kepala. Bahkan Iwan Bule juga sempat berkelakar agar netizen tidak lagi memberondongnya dengan komentar tentang TC, maka baiknya netizen juga patungan dalam rangka membuat fasilitas itu. Belakangan banyak netizen yang menanggapi dengan bersedia menerima tantangan tersebut, dengan catatan bahwa PSSI harus membuka dulu laporan keuangannya, terutama LPJ bantuan APBN untuk timnas Indonesia selama ini. Juga LPJ mengenai dana bantuan FIFA untuk renovasi training center di Sawangan. Wacana mendepak Sintayong dari timnas senior Indonesia. Sebelumnya, PSSI berencana memfokuskan Sin hanya melatih tim nasional U20 dan tak lagi menangani timnas senior serta U23. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan menyebutkan alasannya karena PSSI melihat Sintayong kesulitan menangani 3 timnas sekaligus. Wacana itu memicu reaksi di media sosial yang tidak menyetujui kebijakan PSSI tersebut sampai membuat tagar #STISTAISenior dan #STI4Timnas-Senior. Anggota Komite Eksekutif PSSI Dirk Soplanit menganggap wajar pandangan-pandangan tersebut sebagai bagian dari demokrasi, namun mengingatkan bahwa awalnya Sin direkrut oleh PSSI mulai Desember 2019 untuk menangani timnas U20 Indonesia agar berbicara banyak pada Piala Dunia 20 tahun depan di Indonesia. Sasaran utama Sin sejak dia datang adalah Piala Dunia U20. Itu kompetisi kelas dunia dan tak mungkin PSSI melepas timnas U20 ke pelatih lain. PSSI tak mau Indonesia akan menjadi bulan-bulanan sejak laga pertama. Paling tidak kami mau kualitas permainan kita bagus dan itulah tugas Sin, tandas Dirk. Beredar juga kabar bahwa dari 12 anggota Komite Eksekutif PSSI, hanya 2 yang setuju jika Sin tetap menangani timnas senior Indonesia. Kabar tersebut disampaikan oleh anggota Komite Eksekutif PSSI Hassania Bulgani. 2 anggota Exco itu setuju Sin menangani 2 kategori sekaligus, timnas Indonesia senior dan U19 yang dipersiapkan ke Piala Dunia 20 2023. Namun wacana untuk mendepak Sintayong dari timnas senior mereda setelah Sintayong menegaskan tak akan melatih satu kategori usia timnas Indonesia saja sebagaimana yang diinginkan anggota Komite Eksekutif Exco PSSI. Tidak akan satu timnas saja, kata Sin kepada cnnindonesia.com sebagaimana dia dibahasakan oleh penerjemah Jong Suk-soo. PSSI juga sudah mengumumkan bahwa Sin tetap bertahan di timnas senior dan melatih timnas U19 untuk persiapan Piala Dunia. Teruntuk Coach Sintayong dan tim pelatih, mohon maaf sebesar-besarnya atas sikap yang ditunjukkan PSSI dan Exco terhadap kalian. Kalian orang yang luar biasa, berani mengambil resiko untuk berusaha memoles timnas Indonesia yang federasinya sedang tidak sehat. Siapa kita? Iwan Bule. Siapa kita? Iwan Bule. Terima kasih Iwan Bule.